Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah, kita akan belajar materi tentang tawaduk, hemat dan sederhana. Sebelumnya kita akan membaca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kali ini kita akan belajar tentang tawaduk, hemat dan sederhana. Untuk khususnya kelas 8, materi pertama tentang tawaduk, hemat dan sederhana. Peta konsepnya kita akan belajar tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya. Kita membaca Quran dan hadis terkait. Pertama kita akan belajar tentang tawaduk dulu. Tawaduk itu Bapak kasih gambaran tentang tanaman yang berbuah ke atas tapi dia lebih menunduk. Atau seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Tawaduk atau rendah hati. Disebut juga tawaduk, pengertiannya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Itu tawaduk. Orang yang tawaduk merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Apapun yang dia punya tidak perlu dibangga-banggakan. Lawan kata dari kata tawaduk adalah sombong. Allah sangat melarang keras kita untuk sombong. Ikhlas itu ke atas, sabar itu ke kanan dan ke kiri, maksudnya ke semua orang. Tawaduk itu ke bawah. Istiqomah selalu ke depan, lurus. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Istiqomah jalan terus. Kita akan membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Pertama kita akan membaca surat dulu Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. An Iyad bin Himar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auhi ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadan ala ahadin. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawaduk, sehingga tak seorang pun yang menyombongkan diri yang kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya mana ini? Nah, ini. Quran surat Al-Furqan ayat 63 per kosakata. Wa ibadur rahman
dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Allazina, orang-orang, yamshuna, yang berjalan, ala, di atas, ardi, di atas bumi, haunan, dengan rendah hati. Wa iza, dan apabila, khatabahum, menyapa mereka dengan kata-kata hina, al jahilun, orang-orang bodoh, jahil, qalu, mereka mengucapkan salam. Itu arti per mufradat atau perkata. Dalil Quran tentang rendah hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa arda wa lan tablugal jibal tulan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Ini permufradatnya. Dan hadis. Kita akan baca hadis dulu. An Iyad ibni Himarin radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha uhiya. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan ilayya, kepadaku, antuwadda'u, agar kalian bertawadu, hatta, sehingga, yafkharu, tak ada yang menyombongkan diri, ahadan ala ahadin, satu sama lain, yabgha, dan tiada yang menganiaya, ahadan ala ahadin, satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis tentang tawadu. Didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur, dan menerima kebenaran. Itu perkataan dari Asy-Syaikh Rabi'i bin Hadi Al-Madakhli. Oh, ini sudah ini. Sekarang kita akan membahas tentang hemat. Hemat itu pengertiannya adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Ini paling sensitif sekali ini. Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tapi justru mendatangkan kerusakan. Nah, ininya tidak bagus ini. Ini buang sampah, hemat air, hemat lampu, menjaga kebersihan lingkungan, bagian dari kebersihan. Gunakan air seperlunya. Kalau hemat, ini DP hasil. Dalil Quran tentang hemat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Sedang setan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Kita tampilkan slide berikut. Mana dia? Hadis ke-1 tentang hemat. An Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama tentang hemat. An Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
al-iktisadu fil nafaqati nisful ma'isyahiti wa tawaddudu ilan nas nisful aqli wa husnus sawali nisful ilmi. Rawahu Tirmizi. Dari Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hemat dalam belanja setengah penghidupan, akrab dengan banyak orang, setengah akal dan pertanyaan yang baik, separuh ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini hadis berikut, hadis kedua tentang hemat. Wan Abi Karimat Al-Miqdadi Ibn Ma'di Karibi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyu wi'an syura'an min batni bihusbi ibni adam kulatun yakimna sulbahu fa in kana la muhalatan faqultu li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Dari Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang yang memenuhi belanja melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah Bani Adam suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Maka seandainya ia tidak mampu, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang kita akan belajar tentang sederhana. Hidup sederhana. Apa itu sederhana? Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana itu hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga dan pikiran yang tersedia. Cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga dan pikiran, dalam menggunakan harta benda atau uang. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi, tidak berlebihan, tidak melewati batas kewajaran, tidak melewati batas kewajaran, tidak pamer, tidak konsumtif, pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Dalil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika gawaman. Artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 76. Kemudian kita akan membaca hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tentang hidup sederhana. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, innaka in tabzulil fadla khairun laka wa in tumsikuhu
syuraka wa la tulamu ala kafafi wabda'u biman ta'ulu. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak Adam, manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihkan kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana dahulukan yang menjadi tanggunganmu." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Umar ibnu Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa qasaddaq fi ghaira saraf wala makhilah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Daud. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan jangan bersikap sombong." Ini permufradat tentang sederhana. Hadis kedua yang tadi yang kita sudah baca tadi. Nah, ini kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Kemudian kandungan surat yang kedua, surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubazir, kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Orang yang memiliki sikap tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal salehnya dan segala sesuatu selain dari Allah. Kandungan riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak akan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah atau berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangannya. Nabi Muhammad SAW dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha lulus supaya bisa kelihatan. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan merendahkan orang lain.
dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Dia juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk tawadu antara lain sebagai berikut. Sikap tawadu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti tawadu tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Orang-orang yang bersikap tawadu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk tawadu dalam pergaulan masyarakat antara lain sebagai berikut. Tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya serta menghadiri undangan mereka. Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Hidup hemat dan sederhana adalah sikap hidup yang mengendalikan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebihan, melakukan penghematan, pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Menabung, hidup apa adanya, dan bersedekah. Demikian pembahasan kita tentang hidup sederhana, tawadu, hemat, dan hidup sederhana. Semoga bermanfaat. InsyaAllah Allah jadikan kita orang-orang yang tawadu, orang-orang yang hemat dan hidup sederhana untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap terus mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.